Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta media sosial, dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada hari yang berbahagia ini saya kembali melakukan aktivitas keseharian saya, yaitu menemani para pendodos, termasuk saya juga para pendodos yang hari ini terakhir. Besok sudah tidak bisa lagi karena beberapa perusahaan atau pada umumnya perusahaan sawit itu sudah tutup. Jadi hasil produksi panen sawit tidak bisa dibeli. Oke, para pecinta media sosial yang berbahagia, cerita saya hari ini adalah tentang istri. Nah, sambilan saya beristirahat, saya menceritakan ke Anda semua. Istri lahir pada tahun 1998. Saya tahun 1988. Jadi sangat muda sekali istri saya. Istri saya bukan pekerja. Beliau bukan pekerja, beliau bukan juga pegawai, tapi beliau bekerja. Bukan pekerja tapi beliau bekerja. Maknanya apa sih? Ya, tentu kalian semua menanyakan itu ke saya gitu. Jadi makna istri saya bekerja itu bekerja di rumah. Nah, di rumah beliau melakukan aktivitas di luar kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok itu hanya bisa dilakukan sebentar. Jadi setelah melakukan pekerjaan pokok, pekerjaan rumah tangga, yang pastinya setelah itu dia melakukan aktivitas untuk mencari uang ya, untuk kebutuhan dia sendiri ya. Kalau persoalan kebutuhan yang umum ya saya lakukan, saya yang mencari ya gitu loh. Jadi aktivitas istri saya itu di rumah membuat aneka rasa. Jadi semua aneka rasa itu ada pada dia, makanan, minuman, buah-buahan yang berkenaan dengan rasa itu ada di istri saya. Istri saya melakukan aktivitas itu setiap sore, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan berbeda ya, karena memang tidak bisa beraktivitas banyak sekali, cuman hanya satu atau dua aneka rasa saja yang bisa disajikan oleh istri saya. Oke, Bapak Ibu pecinta media yang berbahagia, jadi begini, padahal tema kita hari ini adalah tentang bagaimana mencari istri yang baik ya. Mencari istri yang baik itu gampang sekali. Nah, tentu kalian tanya ya, yang muda-muda yang belum pernah menikah, yang mau menikah, ingin mencari calon istri. Nah, ada tipnya sama saya. Yang pertama, yang jelas perempuan ya. Yang kedua berakhlak ya. Sudah balik, berakhlak mulia. Kemudian Islam yang jelas ya. Kalau agama lain ya tergantung yang meminangnya, mungkin agama lain. Jadi begini,
istri yang baik itu kalau orang mengatakan tergantung kepada suami, tidak. Kalau saya bilang jelas tidak tergantung sama suami, karena sifat istri itu memang sudah semenjak lahir ya sampai dia dewasa, tanpa dia bertemu sama kita pun ya sifatnya memang sudah ada. Jadi tidak tergantung sama suami, baiknya istri tidak tergantung sama suami. Jadi istri yang baik itu istri yang memang menerima kita ketika lagi kita tidak punya apa-apa, ya. Kalau kita punya segalanya, banyak istri yang baik, ya. Banyak istri yang baik ketika kita tidak punya apa-apa. Nah, istri yang paling baik itu, yang baik itu untuk kita beristri selama-lamanya, carilah istri yang menerima kita ketika kita susah, ketika kita tidak punya apa-apa. Maksud tidak punya apa-apa, kita lagi turun, lagi down, lagi semua job kita itu hilang, yang tinggal hanya beberapa pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu sedikit menghasilkan uang gitu. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, istri yang tidak pernah mengajak kita ke tempat-tempat yang mengeluarkan uang banyak, misalkan ya, ke tempat hiburan misalnya, ya, ke tempat-tempat yang menghabiskan banyak uang yang tidak ada faedahnya, itu istri yang seperti itu. Nah, mengapa? Istri saya itu memang pemboros. Nah, tapi borosnya itu boros ditempatkan pada sesuatu hal yang positif. Misal kebutuhan anak, kadang-kadang istri saya itu menghabiskan per minggunya itu untuk anak sekitar 200.000 untuk kebutuhan anak per minggunya. Ya, kemudian 1 bulan lain lagi, ya. Jadi kemudian untuk perlengkapan rumah tangga, nah itu pemborosan istri saya. Jadi seorang suami kan tidak tahu apa yang terjadi ya, di dapur itu kan suami tidak tahu. Tahu-tahunya sudah beres semuanya, sudah ada semuanya. Jadi itu pemborosan yang dilakukan oleh istri saya yang berbentuk positif. Kemudian di samping itu, kalau dia ingin melakukan pembelian tentang barang-barang seperti baju, ya, barang-barang body lotion seperti make up dan sebagainya yang berkenaan dengan itu dia tidak memakai duit rumah tangga, uang rumah tangga. Nah, uang yang dari aktivitas dia sehari-hari tadi berjualan, berdagang, nah uang itu yang dipakai untuk kebutuhan atau untuk keperluan diri dia sendiri. Nah, saya pikir kalau ya saya menilai istri saya baik, kemudian dia menerima saya apa adanya, dia menerima saya atas kekurangan saya, kemudian banyak yang ditutup-tutupi, jadi kurang saya ditutupi oleh dia. Jadi begitulah istri saya. Nah, kalau berbicara tentang miskin kaya, itu perempuan itu tidak tergantung. Banyak perempuan yang orang kaya itu masih juga materialistis,
apalagi si miskin. Kalau si miskin memang pada umumnya itu materialistis. Nah, itu tidak tergantung soal kaya atau tidak, miskin atau kaya, itu perempuan itu tidak tergantung. Kebaikan perempuan itu ada pada dirinya sendiri. Jadi tidak tergantung pada suaminya, tidak tergantung pada miskin kaya dia, tidak tergantung pada orang tuanya, tidak tergantung. Cuma pendidikan orang tua itu kan setelah menikah kan tidak dididik lagi oleh orang tua. Jadi begitu. Jadi begini dulu, sampai di sini dulu, maaf cerita saya. Mungkin di waktu lain saya akan update kembali, karena saya akan lakukan lagi aktivitas saya untuk melakukan pekerjaan saya, yaitu memilih ya sawit-sawit yang sudah didodos oleh pendodos. Dan nanti kita langsung ke bawah ke ini, ke di areal yang sudah ditentukan oleh para pemiliknya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.